Ya, saya Fedi Pilor, Guru Asuransi. Ya, tanggal 25 Februari 2025. Tadi saya bahas mengenai LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Ya, karena banyak sekali perbankan atau bank-bank tersebut ditutup di zaman resesi. Sekarang akan dibentuk Lembaga Penjamin Polis Asuransi. Nah, tetapi saat ini terus saja tidak mudah untuk dapat membentuk suatu lembaga penjamin polis walaupun nanti akan ditangani oleh LPS. Ya, karena jumlah perusahaan asuransi itu cukup banyak, kemudian jenis-jenis polis asuransi banyak sekali, ya, tidak seperti di perbankan. Perbankan paling ada deposito, tabungan, pinjaman dan lain sebagainya. Paling nggak ada sampai 10 jenis, ya. Tetapi di asuransi begitu banyak, belasan bahkan mungkin puluhan, ya, dengan berbagai macam kombinasi dan segala sesuatunya. Belum lagi asuransi umum dan jiwa, ya. Nah, jadi saya pikir lembaga penjamin polis ini walaupun nanti ditangani oleh LPS itu perlu betul-betul dipikirkan dengan cermat dan lebih detail, ya. Tadi ada beberapa hal yang saya ingin coba sampaikan ataupun saya coba jelaskan ataupun saya ingin coba tanyakan kepada teman-teman yang akan duduk di lembaga penjamin polis. Pertama adalah coverage dan exclusion. Apakah perjanjian ataupun polis asuransi yang akan diterbitkan oleh LPP atau lembaga penjamin polis ini kepada perusahaan-perusahaan asuransi, ya, itu jenis polisnya adalah all risk atau name perils policy. Saya percaya ini adalah jenisnya name perils policy. Artinya apa? Jaminan tersebut disebutkan satu persatu, ya, seperti polis standar kebakaran Indonesia ataupun polis standar asuransi kendaraan motor Indonesia, ya, itu jenisnya adalah name perils policy. Kemudian perlu ditegaskan, ya, exclusionnya, apa saja exclusion yang dikecualikan dalam LPP tersebut, ya. Jadi mesti clear. Kemudian TC-nya, term and condition bagaimana? Bagaimana klaim prosedur? Bagaimana perusahaan asuransi tersebut dapat mengklaim kalau misalnya dia ditutup? Siapa yang melakukan pengajuan klaim tersebut? Ya, apakah si kurator ataupun yang bagian likuidator atau segala macam, terserah, itu mesti dijelaskan. Dan dokumen klaim apa saja yang perlu disampaikan ke LPP ini. Kemudian, berapa limit uang pertanggungannya? Apakah dia punya jumlah preminya yang dibayar, atau jumlah klaimnya yang dibayarkan oleh LPP, atau jumlah investasi yang ditanam ataupun dibelikan polis di perusahaan asuransi. Nah, ini mesti jelas premi, klaim, atau nilai investasinya yang dijamin. Kemudian berapa deductible-nya yang dikenakan. Kemudian berapa premi asuransi yang mesti dibayarkan LPP. Karena tentu ini perlu ditegaskan. Jadi jenis polis asuransi begitu banyak sekali. Apakah jenis polis asuransi kebakaran yang dijamin oleh LPP? Apakah jenis asuransi kendaraan motor? Apakah jenis asuransi CAR, kontraktor all risk, atau surety bond, atau fidelity, atau liability, atau yang lain? Begitu banyak jenis polis asuransi, ya. Nah, kalau tadi misalnya ada syarat dan ketentuan, misalnya katakanlah perusahaan asuransi yang dibayar LPP adalah perusahaan asuransi yang izinnya dicabut oleh OJK ataupun otoritas, ya. Nah, kalau katakanlah misalnya perusahaan tersebut tidak dicabut-cabut seperti kasusnya Jiwasraya yang baru kemarin ini dicabut, itu bagaimana? Nah, ini mesti perlu diadakan simulasi-simulasi yang detail, yang terus-menerus dengan mengambil contoh apa? Bumi Putra, kasus Bumi Putra, kasus Jiwasraya, kasus Wana Arta, dan kasus lainnya, ya. Itu bagaimana? Bagaimana kalau katakanlah ternyata si nasabah ini keliru dijelaskan, ya, atau terjadi mis-selling produk asuransi. Apakah ini tidak dijamin oleh LPP? Ini perlu debat, perlu diskusi yang lebih intens agar tidak keliru. Ya, jangan sampai perusahaan asuransi pun juga membayar premi kemahalan ke LPP sementara jaminannya minim sekali. Karena statistik belum ada, ya. Dan mungkin LPP juga bisa melihat ke negara-negara lain apakah ada contoh atau suatu jaminan yang pernah ada di sana. Sehingga tidak melakukan trial and error, ya, sehingga merugikan konsumen ataupun masyarakat Indonesia dan juga industri perasuransian. Karena bagaimanapun juga premi yang dibayarkan ke LPP akan dibebankan oleh perusahaan perasuransian
kepada nasabah ataupun kepada konsumen. Ya, saya akan coba buatkan yang lebih detail ataupun akan coba bicara dengan para pakar ataupun para teman-teman di industri asuransian agar apa? Agar industri asuransian ini akan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu dengan adanya LPP ataupun lembaga sejenis. Ya, karena bagaimanapun juga jangan sampai mendirikan suatu lembaga ataupun mendirikan suatu institusi kemudian akhirnya dia punya manfaat ataupun dia punya benefit tidak sebesar biaya yang dibayarkan. Saya Fedi Pilor untuk industri asuransi Indonesia. Sampai jumpa.